Kamu yang di sana, yang pernah berpikir, saya nggak punya keahlian apa-apa, nggak tahu apa-apa saya. Kamu yang suka pasrah, ya untuk kamu. Saya juga pernah berpikir seperti itu. Ketika merasa bahwa tidak mampu, pikiran itu datang, mengintimidasi pikiran dan hati. Akhirnya membuat kita menjadi pasrah dan tidak berdaya. Ya, untuk kamu, saya punya cerita. Ada seorang koki yang diundang secara khusus oleh seorang raja untuk mempersiapkan hidangan istimewa hari itu. Dan ini adalah pertama kali menyiapkan makanan untuk sang raja. Sang koki begitu bahagia. Di kesempatan pertamanya, sang koki ingin memberikan yang terbaik untuk sang raja. Karena tidak semua koki punya kesempatan seperti itu. Sang koki pun mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjamu raja di hari yang istimewa itu. Yang dilakukan koki adalah menyiapkan menu, menyiapkan makanan-makanan yang terbaik buat raja. Perlengkapannya pun dipersiapkan oleh sang koki. Dan tentunya ada satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah sebuah pisau yang tajam. Karena koki memiliki senjata, yaitu sebuah pisau yang tajam yang akan digunakan. Hari itu pun tiba, sang koki dengan percaya diri dan yakin bahwa dia akan membuat raja menjadi senang. Sang koki pun menyelesaikan masakannya hari itu, dan ketika dihidangkan, raja pun menjadi senang. Raja memuji-muji sang koki. Sang koki puas karena dia sudah mempersembahkan yang terbaik dengan memberikan hidangan yang lezat, tampilan hidangan yang indah dipandang, dan tentunya itu karena sang koki mengerjakan semuanya itu dengan sebuah pisau yang tajam. Si pisau tajam merasa bahagia karena ikut ambil bagian untuk menghidangkan makanan bagi raja. Si pisau tajam berkata kepada sebuah pisau, dan itu ternyata adalah pisau yang tumpul. Dia berkata, aku begitu bahagia teman, karena aku bisa membantu sang koki menjadi pisau yang menghidangkan makanan di jamuan hidangan istimewa untuk sang raja. Dan raja pun puas karena hidangan yang ditampilkan pun enak dan indah dipandang mata setiap irisan makanannya. Si pisau tumpul pun menjadi kecewa dan sedih. Dia berkata, impian saya adalah menjadi pisau yang memotong makanan untuk sang raja. Dan pisau tumpul pun protes kepada sang koki. Kenapa tidak mengajak aku? Katanya, kata si pisau tumpul, untuk memotong makanan pada saat menghidangkan hidangan istimewa untuk sang raja. Sang koki berkata, ini adalah kesempatan pertama saya menghidangkan makanan untuk raja. Karena itu saya ingin memberikan yang terbaik lewat makanan-makanan saya, lewat irisan-irisan makanan saya. Saya harus menghidangkan makanan yang lezat rasanya dan indah dipandang mata. Bayangkan apa yang terjadi jika waktu saya memasak, saya menggunakan sebuah pisau yang tumpul. Tentu irisan setiap makanan tidak bagus. Saya pun harus membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan hidangan untuk sang raja. Tentu saja itu membuang-buang waktu dan tidak efektif. Dan tentunya raja akan marah kepada saya. Itulah alasan kenapa saya menggunakan pisau yang tajam hari itu. Si pisau tumpul pun termenung dan terdiam. Si pisau tumpul sadar bahwa selama ini dia sudah lalai.
pisaunya tidak diasah, pisaunya tumpul. Pisau menggambarkan bakat kita. Tuhan memberikan bakat kepada setiap orang berbeda dan unik. Dengan bakat ini, semua orang bisa saling melengkapi. Ada yang Tuhan berikan bakatnya hanya satu. Ada yang Tuhan berikan bakatnya 2, 3, atau bakatnya yang banyak. Tuhan berikan kepada setiap orang bakat, karena bakat itu harus digunakan. Masalahnya bukan berapa banyak bakat yang kamu punya, bukan berapa banyak bakat yang Tuhan kasih, tetapi masalahnya adalah bakat itu harus dilatih, bakat itu harus diasah. Ketika bakat diasah, maka kita akan tahu apa kemampuan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Ya, untuk kamu yang ada di sana, temukan bakatmu, asahlah bakatmu, dan gunakanlah bakatmu agar bakatmu berguna untuk dirimu dan berguna juga untuk orang lain. Karena Tuhan memberikan bakat yang unik dan istimewa kepada kamu dan kepada saya. Jika kita tidak melakukan apa-apa dengan apa yang kita punya, maka tidak akan terjadi apa-apa dengan hidup kita.